Bahkan nanti ada kisahnya, nanti ketika Rasul itu bermajelis dengan sahabat, itu sampai majelis Rasul itu terdiam melihat Sa'ad bin Abi Waqqas lewat di hadapan para sahabat. Nah, itu nanti akan disampaikan ceritanya. Kemarin kita telah sampai yang mana kisahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai ibunya akhirnya memilihkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar tetap berbakti kepada ibunya walaupun beda. Nah, ketika setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga dalam cerita itu dikenal suka ikut namanya perang, ya, perang Uhud, perang Badar. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu disebut sebagai orang yang pertama kali tanah anak panah dalam Islam, dalam artian orang Islam yang pertama kali karena anak panah. Dan dia juga orang yang pertama kali memanah pada saat itu. Nah, kemudian setelah ikut dari berbagai macam perang Qadisiyah dia juga, selain Uhud dan Badar. Akhirnya pada saat itu di antara para sahabat itu ada yang berbincang-bincang. Nah, kebetulan pada saat itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada saat itu. Kemudian pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, datangnya seorang pemuda di Rasulullah. Ternyata pemuda ini mengadu domba. Anak melihat Sa'ad bin Abi Waqqas itu jago memanah, jago berperang juga, akhirnya dia dipilih. Dia cerita di hadapan Umar bin Khattab pada saat itu. Yang pemudanya ini tidak jelas dari Kufah. Pemuda ini menceritakan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata pada saat memimpin sholat dia banyak melakukan pelanggaran dalam sholat. Dalam artian sholat itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Umar pada saat itu mendengar berita itu tidak langsung percaya. Masa ada sih sahabat yang sudah didoakan Rasul masuk surga, bisa memanah, bisa berperang, tapi ujung-ujungnya difitnah? Umar bin Khattab pada saat itu percaya. Akhirnya pada saat itu diputuslah 3 orang ke sana ke Kufah mencari berita itu. Betul nggak orang ramai di sana membicarakan ini? Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat diutus. Siapa yang menuduh dia? Ternyata Abu Sa'dah pada saat itu. Nah, ya, Abu Sa'dah ini waktu datang hadapan Umar tidak beritahu nama dia siapa. Datang ke sana cari di masjid-masjid, akhirnya dapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata setelah ini menyebarkan berita itu adalah Abu Sa'dah. Apakah pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas langsung memberitakan bunuh, tangkap? Tidak. Lalu berpeganglah pada ayat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi saat Abi Waqqas itu berpegang pada itu. Kalau orang-orang zalim itu kalau didoakan makbul doanya. Pulang pada saat itu dari Kufah, dapat beritanya, dia ceritakan di hadapan Khalifah Umar langsung percaya. Akhirnya pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil suatu amalan. Apa amalannya? Dia mau sholat lagi.
sehabis sholat dia berdoa di hadapan Allah. Dan salah satu di antara doanya ada dua. Di dalam isi doa yang dipanjatkan oleh Salih Rasulullah. Yang pertama itu doanya, celakakanlah untuk Abu Sa'dah, itu yang pertama. Yang kedua, panjangkanlah umurnya sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zaman ini ada yang bertakon panjang umur itu makanya itu bagus ya, baru tuh kita bujuran kan mah kan kalau panjang umur kan jangan kira Allah tuh membahagiakan dia baru tentu. Kita hari ini bahagia lah, kita bahagia hari ini baru tentu. Bisa jadi yang Allah berikan kebahagiaan itu justru kita diazab di dunia secara langsung tanpa kita menyadari. Jangan. Ulun masih ingat perkataan Mama Ulun itu waktu di rumah. Biasanya kan kalau habis sembahyang itu kan Mama Ulun tuh ngaji. Pulang ke rumah Ulun ke pantai Mama Ulun. Sampai sekarang masih ingat pantai Mama Ulun. Ujar Mama Ulun, ikam bila jalan biar kawan jiwa Mama Ulun sesama orang sembahyang baik di hadapan ikam. Ikam jangan himbung bila Mama ada herannya dia menemuin orang kayak itu, maka bisa jadi itu perbuatan yang Allah istighfarkan, Allah lanjutkan. Ini baik dari mereka rakyat supaya, tapi orang yang hobi menghina, hobi bermaksiat juga dia. Imam Maulud itu kan ada sadar dia sebenarnya diazab sebenarnya. Jujur juga kan. Terkadang tuh gimana dia itu jawabannya selalu ada sadar. Itu ya tadi kita lagi ada sadar. Sama juga kita kan, ini mohon maaf ya yang sering terjadi kita nih dulu misalnya. Ada yang mencap terkadang, ada yang lambat. Sebenarnya kalau capat itu kita pasti gerak kita itu asal tunai 100%. Ya, padahal kita laju dulu supaya laju itu pada sadar sebenarnya diazab oleh Allah. Pada saat itu diazab sebenarnya, tetapi azabnya ada sadar, dihina kita sebenarnya. Tutup sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semasuk doa Islam. Alhamdulillah sudah tutup sembahyang. Jika ada sadar sebenarnya kita bisa jadi sembahyang kita lakukan itu kita pikiran ke lain itu bisa juga untuk Allah masuk kita. Sadar kita. Ada sadar. Dan kemudian pada saat itu, ketika saat Nabi Muhammad pada saat itu mendapatkan itu dan mendoakan untuk Abu Sa'dah, akhirnya pada saat itu 1 bulan kemudian doa itu dipanjatkan. Abu Sa'dah itu ditemui dalam keadaan rambutnya sudah putih, matanya sudah sudah ada bisa melihat lagi, fisik sudah mulai melemah. Datanglah salah satu penduduk dari surga. Dan itu aku bertanya kepada Abu Sa'dah, penyakit apa yang kamu alami? Kata salah satu orang bertanya di situ. Kata Abu Sa'dah, inilah doa yang dipanjatkan oleh saat Nabi Muhammad. Kalau orang bertanya dengan saya, jangan tanyakan penyakit, tapi tanyakanlah kepada saya bila asal Allah yang memberikan kepada saya. Ayo biarlah hati-hati. Kita tuh malah terkadang menzalimi orang tuh pada sadar. Ini contoh paling nyamannya gini. Misalnya tuh abang Fikri lawan Alvin Raja. Ini contohnya lah contoh. Pas abang Fikri Raja, Alvin ke pantai lain. Mau turut Alvin apa-apa. Secara pada sadar Alvin itu sebenarnya biasa. Tapi ada menyadari.
Disitulah Allah terkadang kalau Allah mengajak secara langsung berupa fisik, sadar, sadar, justru orang sadar itu orang. Ya contoh sederhananya ya untuk orang-orang kafir yang gak dapat mengalir, berjudi, bermaksiat, turun setiap malam ke diskotik. Kurang apa kalian dunianya? Ayo, kurang apa dunianya? Sekali doa kabul. Sadar nggak mereka biasa? Ada sadar? Ada sadar. Lalu muncullah ya apa yang di surah Al-Imran ayat itu mengajarkan kepada kita amalan paling terkuat itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau dulu biasanya macam astagfirullahaladzim, la ilaha illa Allah. Kalau banyak ya astagfirullah. Sekarang mulai pakai lagi. Yang penting istighfar. Nah, di antara salah satu cerita juga yang ceritakan yang Nabi Rasulullah kitabnya juga. Ada cerita lagi salah satu kemuliaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai Rasul mengadakan majelis kayak kita nih kan. Kalau kita ini kawan majelis di masjid yang kadang-kadang make keluar atau live. Kalau sudah live make keluar dah. Dulu zaman Nabi namanya masjid kan, masjidnya cuma dinding bata biasa, atapnya apa. Jadi mau majelis tuh lewat kelihatan. Nah akhirnya pada saat itu ketika Rasulullah majelis dengan sahabat yang lain, itu di dalam majelisnya sebelum lewat sahabat yang mulia ini, itu Rasul menyampaikan, nanti ketika kita bermajelis ada di hadapan kita lewat salah satu penduduk surga. Ketika Rasul mengucapkan itu di hadapan sahabat yang lain, itu sahabat langsung diam. Oh, jadi diam. Sebagian dari mereka ada bertanya-tanya di kiri di kanan, siapa orangnya itu yang lewat di hadapan kita nanti ke surga. Rasul diam pada saat itu berangkat. Akhirnya melanjutkan majelisnya. Setelah itu lewatlah seorang pemuda yang sangat luar biasa, ahli memanah, ahli bikin pedang, dan digambarkan sebagai Rasul. Panahnya itu jaminannya ayah dan ibunya. Itu bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lewat majelis lewat. Rasul tunjuk itu orangnya, kata Rasul itu orangnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika lewat diam, sahabat ini jangan bertahan, hampir jangan berada cuma Rasul tidak. Tapi jangannya ada sampai sejam ini bang, berlawasan tak ada. Coba lewat sepintas selesai. Lalu pada saat itu Abdurrahman bin Amr bin As kebetulan pada saat itu yang curiga, amalan apa sih yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai digelari penghuni surga. Nah, sampai digelari penghuni surga. Habis dari majelis itu dia keluar. Kalau bahasa kita tuh kita ikuti dari belakang. Jadi sudah jauh sebenarnya sakti waktu jalan dulu. Tapi namanya rencana Allah baik, terkadang kan namanya niat kita baik, niat kita baik, itu pasti Allah permudah. Jalan, pas kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas ini pas di jalan itu kebetulan ya itu kepikiran sesuatu, kepikirannya itu entah kepikiran apa, ketahan dingin aja. Nah, jadi Abdurrahman bin Amr bin As ini sempat mendatangi. Nah, kalau akhirnya pada saat itu bertanya kepada Sa'ad bin Waqqas, amalan apa yang kamu lakukan wahai sahabatku sampai kamu itu
diberi gelar sebagai penduduk surga. Kemudian saat Ibnu Waqqas bertanya kembali, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tadi pada saat aku berbaris dengan sahabat dan Rasulnya, Rasul itu menyampaikan kepada kami akan lewat nanti di hadapan kami seorang penduduk surga. Ternyata kamu orangnya terkejut dia. Padahal sama ini kan istimewa nih Pak. Kan istimewa nih orang saja. Penasaran tuh tinggi Abdurrahman ini. Penasaran tinggi. Dia tanya. Akhirnya dia jawab oleh sahabat, amalan saya itu sebenarnya semasa saya hidupnya cuma dua. Apa amalannya? Tidak pernah berdusta dan tidak pernah menghina orang lain. Kan saja, tidak pernah berdusta dan tidak pernah menghina orang lain. Dua aja. Kemudian ada yang pertama, kita ini makanya kalau berdusta itu dalam ulun biar kita sama-sama sekarang banyak salah masa lalu, tapi setiap masa lalu bisa diperbaiki. Ulun ini dulu kurang apa ya, sholat gak bisa, ngaji gak bisa, belajar itu tahun kalau pernah terpikir ya. Pas ulun masuk ke MQ nih ya 2018 hari Ahad tanggal 14 bulan 5 masih ingat ulun. Tanggalnya sampai sekarang masih kan. Ulun masuk ke sini ngaji sama Ustaz Muhsin, bisa membacanya aduh kayak ranjang terus yang dikirakan lah ranjang terus. Akhirnya pada saat itu kebetulan, nah ini ceritanya mendapat hidayah tuh. Kebetulan pada saat itu mungkin kan kenal di Muhammadiyah nih Ustaz Haji Reza Rahman tuh. Ulun itu kan kebetulan pada saat itu pendiri Muhammadiyah di Belawang pada saat itu pertama kali. Waktu zaman Belanda itu Ulun yang membawa ajaran Muhammadiyah. Jadi keturunan cucu ini ada yang bisa ngajinya masuk ulun. Nah kebetulan pada saat itu Ustaz Haji Reza Rahman diundang pada ulun tanya jawab. Ulun kebetulan pada saat itu hadir. Disuruh adik paman ajan pada saat itu. Dia tahu lah ulun ajannya pakai apa? Pakai kertas kumpulnya itu di sini dari Allahu Akbar sampai Thailand. Jadi ajan tuh ulun di ruangan balai sambil melihat. Pada waktu itu ulun diajari ajan terpaksa di kelas ini ajan dari kelas ini. Ajan ulun alhamdulillah pada saat itu namanya ajan terus mulai bisa ulun itu mulai bisa belajar ngaji. Akhirnya masuk ke pondok ini ngaji kan bisa loh ya. Nah tepatnya kelas 2 SMA pada saat itu Haji Reza Rahman itu kenal banget sih sama Haji Masudi sama Ustaz yang lain. Kan ulun tuh hadir terus tuh. Ulun mulai dari hati ulun hadir ke masjid Muhammadiyah hadir. Di situ ulun punya tekad mengoleksi buku sudah. Buku silam dulu pinjam di masjid di situ ulun. Buku silam Nabawiyah, silam sahabat. Kalau biar ulun membaca tuh kebayang sama lamanya ini kadang pernah ingat lalu ya. Ulun membaca. Matinya ulun punya tekad menyendiri. Menyendiri ulun. Pokoknya cari tempat sunyi baca. Cabut. Akhirnya mulai terbiasa. Alhamdulillah mulai hafal Quran kalau berikan hidayah. Pelan-pelan. Nah kebetulan pada saat itu kan ulun waktu SMP kan yang menjaga sekolah sepak bola itu sempat berdiri panggilan sekarang. Nah jadi perjalanan kita lah jadi orang baik itu sebenarnya mudah, tapi terkadang kita yang mempersulit keadaannya. Nah, sudah kita sampai sini kita sampai tadi saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu beliau akhirnya pada saat itu dinobat sebagai salah satu sahabat yang mendapatkan gelar sebagai orang yang dijamin sudah masuk surga atau menuju surga. Oke, kita mulai tanya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jangan sakit Allah yang di dalam Allah. Tadi mengenai masalah futsal.